Jadi mereka dendam sama dua orang yang berbelok arah. Marwarar Sirait, ya, anak Sabam Sirait, ya, putra dari Sabam Sirait, tokoh PDIP, dan yang kedua adalah Budiman Sujatmiko. Kalau kita lihat wing yang pengen menginginkan betul masuk pemerintahan, ya wingnya Puan Maharani. Bahkan ada skenario Puan dipersiapkan untuk menggantikan Fufu Fafa sebagai wakil presiden in case Fufu Fafa di impeach, kan begitu. Dan bisa jadi ini bagian dari perjanjian antara Prabowo dengan Megawati, barangkali ya kalau nanti bertemu, dan tanpa harus ada perwakilan di kabinet. Jadi sobat era sekalian, secara de facto benar belum ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo, sehingga tidak mungkin akan ada menteri PDIP yang dipanggil. Itu udah one thing for sure. Tapi kalaupun ada pertemuan, belum tentu juga ada kesepakatan. Kalau saya bicara sama Diko, keputusan untuk itu aku belum pernah dengar, tetapi yang berkembang itu kan namanya juga pendapat kan berbeda-beda yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Ada yang pengen segera masuk, ada kepengen yang masuknya nanti aja. Kita lihat perkembangannya dulu kayak apa. Kemudian ada yang mengatakan udah nggak usah masuk. Jadi ada 3 klaster yang sedang berdinamika di PDIP sendiri ya? Iya, di kawan-kawan kalau pada diskusi kan gitu loh. Lah kalau di kotanya kok sampai hari ini belum ada, yang kemarin kok belum ada orang kader PDIP Perjuangan yang dipanggil ke Kartanegara. Ya bang belum, tetapi hari ini kan juga masih ada. Kita juga ngerti ya, mari kita amati bersama. Siapa tahu Bapak Badul nanti dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat era sekalian, dari 49 menteri atau calon menteri tepatnya yang dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara, itu tidak ada calon menteri dari PDIP. Nah kalau ini lagi-lagi karena partainya tidak demokratis, ya bergantung juga kepada hasil atau pertemuan antara Megawati dan Jokowi Prabowo kalau ini memang terjadi, ya. Begitu sobat RH sekalian, ya. Coba kita lihat apa alasannya. Coba ini ada bahasa, ya. Tapi kalau PDIP kemudian jadi oposisi, ya wah bagus juga, ya. Kalau enggak ya apa boleh buat, ya. PDIP baru akan serahkan calon menteri jika Prabowo sudah bertemu Megawati. Ini kata Oli Dondo Kambe, ya. Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe buka suara soal belum adanya kader PDIP yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo memanggil para kader partai hingga profesional dan teknokrat ke Kertanegara pada Senin sore hingga malam untuk diminta kesediaannya menjadi menteri kemarin, ya. Tercatat sudah ada 49 orang yang dipanggil Prabowo, hanya saja tidak ada kader PDIP plus Nasdem, ya. Sempat beredar kabar 3 kader PDIP akan masuk pemerintahan. Mereka adalah Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan Budi Gunawan. Oli mengatakan belum ada kader PDIP yang dipanggil karena mereka masih menunggu pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita tunggu saja kalau Pak Prabowo sudah ketemu Ibu, ya, kata Oli ketika dikonfirmasi. Gubernur Sulawesi Utara ini menegaskan PDIP baru akan menyerahkan calon menteri jika pertemuan Prabowo dan Megawati sudah terlaksana. Ya, kalau Prabowo sudah bertemu Megawati, jelas Oli. Dinamika pertemuan Prabowo dan Megawati. Prabowo dan Megawati direncanakan akan bertemu pada
17 Oktober atau bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo yang ke-73 tahun. Namun belakangan muncul kabar bisa jadi pertemuan ini batal terlaksana. Pemicunya adalah pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Solo pada Minggu 13.10. Dalam pertemuan itu turut hadir Gibran Raka Buming Raka selaku Wapres terpilih, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan politikus Gerindra Prasetyo Hadi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi isu pertemuan Prabowo dan Megawati yang bisa jadi batal karena Jokowi. Ia tidak ingin berspekulasi. Itu artinya kalau itu yang terjadi batal, masa kita kemudian akan menembak Pak Jokowi? Ngadu domba di antara kita, sudahlah, percaya. Kita ini berpikir thinking to be positive itu saja. Bertemu insya Allah, kata Said. Ya. Ketua Banggar DPR 2019-2024 ini menekankan, Banggar bro, hubungan Megawati dan Prabowo selama ini berjalan baik. Sebab Megawati sudah lama mengenal Prabowo sebelum ada Jokowi. Oleh sebab itu Said mengatakan hubungan Prabowo dan Megawati selama ini terjalin dengan baik. Pak Prabowo itu sahabatnya ibu. Semoga sukses 5 tahun ke depan. Dan itu terbiasa, itu kultur kita. Karena ibu dan Prabowo itu nggak ada jarak apapun. Hubungannya sangat harmonis, ucap Said. Ini memang membosankan ya politik. Kalau komentar lihat orang-orangnya ya. Sebelum ketemu Pak Jokowi, ibu kenal duluan dengan Pak Prabowo. Faktanya kan seperti itu, kan tidak pernah ada gesekan baik secara politis apalagi kita sesungguhnya, tutur dia. Ya kalau gesekan dalam politik kan biasa aja ya, hari ini teman besok lawan, tapi dalam in politik ya bukan berarti kemudian kalau kita berbeda haluan, berbeda pandangan, berbeda pendapat jadi musuhan. Ini aneh juga ya. Saya tidak ada musuhan sama Prabowo, nggak ada urusan. Tetapi mengkritik jalan terus. Itu kan hak warga negara ya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tapi kita harapkan sobat era sekalian, ya mudah-mudahan PDIP nggak usah dikasih jatah di kabinet. Biar ada yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Walaupun oposisi loyal ya. Dan Nasdem juga tidak usah dikasih jatah juga biar ada oposisi di luar pemerintahan. Jadi sobat era sekalian, PDIP ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi kalau dengar-dengar tetangga, PDIP tidak ingin betul yang namanya Marwarar Sirait menjadi menteri. Nah ini Marwarar dipanggil ya. Jadi mereka dendam sama 2 orang yang berbelok arah. Marwarar Sirait ya, anak Sabam Sirait ya, putra dari Sabam Sirait, tokoh PDIP, dan yang kedua adalah Budiman Sujatmiko. Tapi kalau Budiman Sujatmiko ya bisa dianggap PDIP kos-kosan lah, karena sebelumnya dia pendiri Partai Rakyat Demokratik ya, dulu partai dalam spektrum kiri. Kemudian kalau Marwarar Sirait ya bapaknya sendiri adalah tokoh PDIP ya. Oke, jadi sobat era sekalian, kita tidak tahu ya apakah PDIP akan masuk pemerintahan atau tidak. Tapi yang jelas ya, kalau kita lihat wing yang menginginkan betul masuk pemerintahan ya wingnya Puan Maharani. Bahkan ada skenario Puan dipersiapkan untuk menggantikan Fufu Fafa sebagai wakil presiden in case Fufu Fafa di-impeach. Kan begitu. Dan bisa jadi ini bagian dari perjanjian antara Prabowo dengan Megawati. Barangkali ya kalau nanti bertemu. Dan tanpa harus ada perwakilan di kabinet. Biar remains mystery ya. Tapi jangan lupa perjanjian itu Prabowo pernah merasa dikhianati dengan perjanjian dengan Megawati, itu perjanjian batu tulis. Dalam politik ya begitulah. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Jadi sobat era sekalian, secara de facto benar belum ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo sehingga tidak mungkin akan ada menteri PDIP yang dipanggil. Itu udah one thing for sure. Tapi kalaupun ada pertemuan belum tentu juga ada kesepakatan. Baik itu kan berarti tidak mengharamkan perbedaan visi dan misi, apalagi partainya berbeda. Visi PDIP dan Gerindra beda itu ya wajar karena mereka adalah partai politik yang memiliki kemandirian masing-masing kan. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Pak Refli itu pentolan Banser dipertahankan jadi menteri kah Gus Ipul? Kan udah dipanggil. PDIP harus ya oposisi. Salam keren cadas Bung Refli Harun. Bang Refli kenapa nggak pernah bahas Fufu Fafa lagi? Oh rasanya bahas ya. Cahyono welcome to keren ya.
Kemudian Hari Nur Hasan, Mr. P cari aman agar lancar tanggal 20 dilantik jadi presiden. Pak Wowo dari dulu nggak ada masalah dengan Bu Megawati. Yang bikin keruh adu domba di Mulyono. Buzzer ya. PDP harus oposisi, nggak usah masuk kabinet fufu fafa. Bang Refli Harun undang dokter detektif istri Teguh Nasrullah yang sedang sangat viral membongkar skincare lokal milik influencer dengan kandungan abal-abal dan overclaim yang merugikan masyarakat. Ya, sahabat era sekalian, itu ya mengenai menteri dari PDIP ya. Sekali lagi saya sih tidak berharap banyak dengan PDIP ya. Bukan partai yang saya pilih juga. Jadi kalau dia mau oposisi ya terserah, nggak oposisi ya terserah gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat membangun dirinya sendiri untuk menjadi oposisi. Begitu ya sahabat era sekalian. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kita lihat ini ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lebih baik. Walaupun tetap saja kita ingin perdengarkan demokrasi dikhianati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Yeah.